Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Salam presisi. Yang kami hormati Bapak Budianto, rekan-rekan, beliau hadir. Beliau adalah Ketua Sekretariat Satgas Pasti. Ya, beliau dari OJK. Satgas Pasti adalah Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Ya, beliau hadir. Terima kasih Pak Budianto. Kemudian hadir pula pada siang hari ini Bapak Brigjen Pol Fajarudin. Beliau adalah analis eksekutif senior dari OJK. Ini merupakan komitmen dari Polda Metro Jaya untuk membangun kerjasama dengan seluruh stakeholders dalam proses penciptaan situasi Kamtipmas yang kondusif, dari mulai pemeliharaan Kamtipmas, penegakan hukum, hingga memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat. Kemudian yang kami hormati Bapak Kasubdit Reserse Siber Polda Metro Jaya, beserta Pak Wadir dan Kasubdit 3 Reserse Siber Polda Metro Jaya selaku penyidik, serta rekan-rekan jurnalis yang berbahagia yang siang hari ini berkenan hadir dan berkesempatan hadir. Rekan-rekan sekalian, kita bersama-sama akan melaksanakan press release pengungkapan kasus online scamming, ya, atau penipuan online sindikat internasional, ya, karena ada pelaku yang berasal dari warga negara Malaysia. Dari beberapa laporan yang diterima di Polda Metro Jaya, ini juga terkait nanti ada di beberapa daerah. Ini perlu kami jelaskan, nanti juga akan dijelaskan bagaimana perlindungan negara terhadap warga masyarakat yang menjadi korban penipuan. Kemudian apa yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Rekan-rekan media nanti akan menyampaikan himbauan dan edukasi dari semua pihak yang hadir di sini, sehingga kita memberikan perlindungan kepada masyarakat agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan online ini. Mereka sangat teliti, sangat canggih, menggunakan setidaknya sampai dengan saat ini Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya sudah mengidentifikasi ada 15 perusahaan cangkang, ya, yang dijadikan sarana untuk membujuk rayu korban, sehingga akhirnya korban menjadi atau mau mengikuti arahan dari para pelaku ini. Baik, untuk proses pengungkapan kasus ini, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Bapak Dires Siber, dan perlu kami tegaskan bahwa rekan-rekan kami dari Direktorat Reserse Siber ini bekerja sangat cepat, ya rekan-rekan. Dalam waktu setidaknya 16 hari dari laporan diterima, ini tersangka berhasil ditangkap 16 hari, ya. Teman-teman kami ini bekerja sangat cepat sebagai wujud komitmen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kami persilakan Pak Dir untuk menjelaskan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera kita semua. Om Swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para senior kami dan rekan-rekan dari Satgas Pasti yang sudah banyak memberikan juga masukan di dalam proses pengungkapan ini. Bapak Kapitumas dan seluruh rekan-rekan media yang hadir dalam acara konferensi pers terkait masalah pengungkapan tindak pidana penipuan dalam bentuk modus operandi perdagangan saham fiktif dan perdagangan aset kripto fiktif menggunakan aplikasi secara online atau daring, yang kalau di dalam bahasa cyber, kejahatan cyber dikenal sebagai
computer assisted crime dengan modus kita kata sebagai online scamming. Jadi Bapak Ibu semuanya berawal dari adanya laporan polisi yang secara berturut-turut dengan modus yang hampir serupa. Jadi korban ini mereka ditawarkan melalui penawaran marketing di beberapa aplikasi seperti Facebook salah satunya. Kemudian diiming-imingi apabila bisa mengikuti di dalam proses perdagangan ini akan mendapatkan keuntungan yang sebenarnya keuntungannya masih relatif bisa dihitung secara wajar. Adalah sebuah cara untuk mereka menarik yang kemudian nanti ketika korban melakukan top up atau menambah jumlah modalnya, ini akan mendapatkan keuntungan yang nilainya sampai dengan 150%. Nah, disinilah letak bagaimana para kelompok pelaku ini menggunakan sarana teknologi informasi, mereka melakukan penyalahgunaan, ya kalau di dalam bahasanya ada dikatakan sebagai grooming juga, supaya korban ini mau menuruti apa yang disampaikan oleh para pelaku. Ada 2 pelaku yang sudah kita amankan, jadi ini dikategorikan sebagai pelaku di layer pertama. Yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia, di mana tugas mereka adalah membuat, silakan mungkin diagramnya ya, ditampilkan, membuat perusahaan cangkang. Jadi perusahaan cangkang ini sebenarnya perusahaan resmi yang terdaftar secara hukum di Direktorat Jenderal AHU, tetapi seluruh pemilik saham dan board of director-nya, direksinya itu adalah fiktif. Jadi hanya nama-nama orang yang dipinjam saja untuk mereka melakukan aktivitas, menerima dan menyalurkan uang yang masuk ke dalam rekening perusahaan. Kemudian yang kedua, ada lagi salah satu kelompok yang berada di luar negeri yang bertugas untuk melakukan operasi terhadap seluruh korban, baik dalam bentuk marketingnya maupun juga di dalam mengoperasikan tools yang ada. Jadi rekan-rekan, nanti di akhir kami akan tampilkan ada 2 orang korban, silahkan untuk diwawancara, sehingga bagaimana ketika mereka tertarik dan akhirnya menjadi korban. Apabila kita lihat, mohon tampilan aplikasinya ditampilkan slide-nya. Ini salah satu contohnya dengan nama Morgan Asset Group LTD. LTD artinya limited. Mereka ini menawarkan perdagangan saham yang menyerupai nilainya ketika itu dilakukan aktivasi sama seperti perdagangan di pasar bursa. Jadi nilainya sangat mirip. Karena ini kita duga saat ini yang bersangkutan atau pelaku menggunakan beberapa teknologi yang juga mengcopy dari kegiatan yang sebenarnya. Jadi maksudnya ada perdagangan saham real, ini mereka melakukan perdagangan saham yang palsu. Ini salah satunya. Kemudian tampilan kedua, ini adalah perdagangan aset kripto yang nilainya juga sama. Mereka bisa dilihat up and down beberapa jenis-jenis kripto di sana bisa kita lihat. Itu di dalam jam saat yang bersamaan ketika kita melakukan cross check. Ya, jadi misalnya salah satu contohnya Bitcoin. Bitcoin nilai rupiah atau nilai US-nya berapa, itu akan sama yang ditampilkan di aplikasi ini dengan yang bisa kita lakukan checker di tempat aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, inilah yang membuat para korban ini sangat yakin, dan ada beberapa dari korban-korban ini yang sudah melakukan withdraw atau penarikan. Jadi ketika mereka memasukkan uang senilai 500 juta, akan dihitung keuntungan 150%-nya mereka boleh untuk menarik. Dan itu diberikan oleh pelaku untuk memberikan ketertarikan. Setelah mereka melakukan withdraw, kemudian akan ditawarkan, mau nggak menjadi grup yang eksekutif dengan nilai limit minimal 1 miliar ya, atau 100.000 mata uang Singapura atau mata uang dolar. Jadi itu yang mereka tawarkan, sehingga korban melakukan top up. Setelah itu mulai penipuan-penipuan yang berlaku disampaikan. Bahkan di beberapa aplikasi ini salah satunya
korban tersebut diyakinkan untuk mendapatkan pengajaran terlebih dahulu. Nanti ada seseorang yang sudah direkam secara video, ataupun kita duga ini merupakan menggunakan teknologi artificial intelligence, sebenarnya bukan orang wajah yang real, tetapi seolah-olah bisa untuk berbicara langsung. Ini yang melakukan semacam pembelajaran kepada korban, sehingga korban juga merasa sangat yakin. Jadi tidak hanya ditampilkan aplikasinya, tidak ditunjukkan lalu lintas transaksi keuangan secara benar, tetapi juga diberikan pengajaran. Jadi dibuat seolah-olah ini seperti layaknya transaksi perdagangan kripto atau perdagangan saham yang nyata. Nah, kemudian dari dua pelaku ini kami mendapatkan keterangan informasi bahwa mereka memang melakukan operasi untuk pengumpulan seluruh data ini berada di luar negeri, di Malaysia. Dan ini juga atas kerjasama dari Hupinter sekarang dalam proses pendalaman. Dan kami juga akan meminta bantuan nanti dari Interpol untuk melakukan proses upaya paksa terhadap para target yang sudah ada di dalam data informasi kami. Kemudian yang selanjutnya nanti akan dipaparkan oleh Pak Kasubdit 3, bagaimana peran secara rinci dari para tersangka dan juga barang bukti apa yang sudah ada di depan ini yang bisa rekan-rekan lihat semuanya untuk kegunaan yang dilakukan oleh para tersangkanya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Komandan, mohon izin menyampaikan dari peran-peran tersangka yang sudah kami tangani. Jadi ada dua tersangka, yang pertama inisial YCF, itu warga Malaysia, di mana warga Malaysia ini datang ke Indonesia untuk melakukan perekrutan terhadap tersangka satu lagi, yaitu SP yang merupakan warga negara Indonesia, di mana SP ini direkrut untuk mempersiapkan rekening, juga PT-PT fiktif yang terdaftar, yang terdaftar di AHU. Dalam hal tersebut, tersangka SP ini mencari orang-orang yang bersedia untuk memberikan identitasnya untuk syarat pembuatan rekening dan kelengkapan pemilik PT fiktif tersebut. Jadi kemudian YCF ini yang memberikan modal dana kepada tersangka SP untuk proses pembuatan rekening-rekening dan perusahaan itu. Kemudian yang berikutnya YCF dan SP itu membawa semua dokumen perusahaan, rekening, maupun perlengkapan-perlengkapan yang digunakan untuk transaksi secara online, yaitu mungkin berupa handphone, SIM card Indonesia, yang akan digunakan selanjutnya untuk melakukan online scam. Nanti itu akan diberikan kepada jaringan mereka di Malaysia, yang kemudian akan digunakan untuk melakukan online scam. Seperti yang terlihat di depan kita ada barang bukti handphone, kemudian SIM card, ini akan dibawa ke Malaysia untuk dilakukan penipuan selanjutnya. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, kemudian selanjutnya adalah untuk ancaman hukuman yang kami terapkan dalam penerapan pasal adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 yang juga dirubah dalam Undang 11 tahun 2016 dan nomor 1 tahun 2024 mengenai memberikan informasi atau mentransmisikan informasi dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 dan ancaman hukumannya 45 huruf A Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun. Kemudian juga kami terapkan pasal tindak pidana pencucian uang dikarenakan adanya aset kripto yang berada di beberapa exchanger di luar negeri. Jadi seluruh rekening perusahaan tersebut ketika menerima uang dari korban ini langsung dirubah di dalam aset kripto dan dikirimkan ke beberapa exchanger yang ada di luar negeri. Ini juga masih memerlukan bantuan dari pihak-pihak terkait termasuk Interpol dalam hal ini. Dan untuk seluruh tersangka, kedua tersangka ini sudah dilakukan penahanan di
Polda Metro Jaya Direktorat Cyber untuk 30 hari ke depan. Mungkin demikian Pak Kabid Humas yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih Pak Direktur. Selanjutnya kita dengarkan arahan dan penjelasan dari Bapak Budianto dari Ketua Sekretariat Satgas Pasti. Ya, kami persilakan Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Kombes Pol Ade Ari, Bapak Kombes Pol Roberto Pasaribu dan Bapak Ibu dari Direktorat Reserse Siber Metro Jaya. Terima kasih dan rekan-rekan media yang saya hormati. Perkenankan saya memberikan beberapa informasi singkat mengenai acara pada siang hari ini. Kami dari Sekretariat Satgas Pasti, Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Pertama, kami menyampaikan apresiasi Bapak atas kerja keras dan kerja cepat sekali dari tim Direktorat Reserse Siber Metro Jaya dalam mengungkap dan menindak dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh MAG yang telah menyebabkan kerugian finansial bagi masyarakat. Berikutnya, sebagaimana diketahui Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu anggota dan pendukung utama dari Satgas Pasti, yang saat ini anggotanya berjumlah 21, baik dari otoritas keuangan, kementerian, dan lembaga negara lainnya. Terkait MAG ini sendiri, yang menawarkan perdagangan saham di luar negeri, menawarkan perdagangan saham di luar negeri, dapat kami pastikan dan informasikan bahwa entitas tersebut tidak berizin di OJK. Satgas Pasti akan terus mendukung Kepolisian Republik Indonesia dalam mengungkap dan menindak penipuan, salah satunya melalui dukungan Indonesia Anti-Scam Center atau kita sebut sebagai IASC. Untuk mempercepat dilakukannya penundaan transaksi yang dilakukan oleh penipu dan upaya penyelamatan dana milik para korban. Kami juga menginformasikan kepada masyarakat, mohon izin Bapak Ibu dari rekan media, tolong disebarkan informasi ini, bahwa dalam hal ada korban penipuan terkait transaksi keuangan, selain dapat menyampaikan laporan tersebut ke aparat penegak hukum seperti kepolisian tentunya, masyarakat juga kami himbau untuk melaporkannya ke Indonesia Anti-Scam Center atau kita sebut sebagai IASC di halaman website iasc.ojk.go.id. Bapak Ibu sekalian, kecepatan penyampaian laporan penipuan sangat diharapkan dalam mengupayakan penyelamatan dana dari para korban. Berkaitan dengan makin maraknya penipuan yang berkaitan dengan sektor keuangan, Satgas Pasti menyampaikan kembali harapan kepada masyarakat untuk memastikan 2L Bapak Ibu sekalian ya. Harus semuanya terpenuhi, baik itu yang dimaksud dengan legalitas dan logis. Jadi kita sebut sebagai 2L. Jadi Bapak Ibu sekalian, para masyarakat, anggota masyarakat, jika ditawarkan suatu tawaran investasi, tolong dipastikan dua aspek tersebut dipenuhi, yaitu legal dan logis sebelum menerima dan menggunakan tawaran investasi dari pihak manapun. Untuk legalnya Bapak Ibu sekalian, anggota masyarakat sekalian, mudah untuk melakukan pengecekan. Bisa melihat di website OJK, ojk.go.id, atau menanyakan di kontak konsumen layanan OJK 157. Bisa melalui kontak center 157. Sehingga masyarakat bisa memastikan apakah perusahaan tersebut pernah dilaporkan sebagai entitas ilegal atau mungkin terdaftar oleh OJK. Saya kira itu Bapak Kadif, matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Mohon izin Jenderal, berkenan ada tambahan? Cukup, siap. Baik rekan-rekan, selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan jurnalis yang ingin melakukan pendalaman ya terkait proses pengungkapan kasus ini. Kami persilakan.
Dari sebelah kiri kami, ada Wildan, silakan Mas Wildan. Izin Pak Kabid, Pak Dir. Saya Wildan Noviansa dari Detikom. Ada beberapa pertanyaan Pak terkait siapa? kasus ini. Pak Dir. Kepada Pak Dir ya? Ya. Yang pertama Pak, ini sejauh ini udah diketahui belum ada berapa korban dan jumlah kerugian dari kasus ini ada berapa banyak gitu. Terus ini kan ngelibatin WN Malaysia ya Pak ya, apakah korban ini juga ada WN asing atau khususnya atau mereka menyasar WNI gitu Pak. Terus yang kedua, ini kan tadi ada perusahaan cangkang dan lain sebagainya gitu. Ini juga si WN Malaysia ini merekrut WNI untuk berkontribusi di kasus ini gitu. Apakah di atas layer 2 tersangka ini ada layer tersangka lainnya yang menggerakkan keduanya atau bagaimana Pak? Terus yang ketiga, sejauh ini keuntungan yang didapat oleh para tersangka ini berapa ya Pak ya? Dan dipakai untuk apa ini keuntungan dari hasil kejahatannya? Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Langsung kami jawab dari Pak Wildan, dari Detik ya. Detik. Baik, saat ini yang baru teridentifikasi untuk di Polda Metro Jaya sendiri itu ada 3 laporan polisi. Kemudian ada penambahan juga dari beberapa di jajaran Polres 3 sehingga jumlahnya 6. Kemudian ada di Polda Jawa Timur 1 dan di Polda Yogyakarta ada 1. Nah ini yang teridentifikasi berdasarkan tadi sudah lihat daftar perusahaan yang dijadikan rekening perbankan oleh para pelaku. Kami baru bisa mengambil dari data tersebut di atas. Dan tercatat kerugian yang sudah dialami oleh para korban ini sebesar 18.332.100.000 rupiah. Nah kemudian pertanyaan kedua, apabila perusahaan-perusahaan ini merupakan di layer pertamanya, apakah ada yang mengendalikan? Orang yang mengendalikannya sudah ditangkap, ini yang 2 orang ini. Jadi 2 orang ini adalah yang bertugas untuk mengendalikan perusahaan ini di dalam kategori layer 1. Jadi di tahap pertama mereka yang membiayai pembuatan seluruh akta pendirian dari perusahaan ini dan mendaftarkan secara resmi di Kementerian Hukum. Kemudian setelah keluar mereka juga mengurus rekening perbankannya dan juga mereka salah satunya warga negara Indonesia yang mencari tadi Pak. Untuk yang menjadi komisaris, KTP-nya dipakai, datang ke hadapan notaris, seolah-olah mereka memang mau membuat usaha atau unit usaha. Kemudian mereka 2 orang ini juga yang memilih nama, ya. Jadi nama-namanya memang dipilih oleh salah satu tersangka dan ini dijadikan sebuah titik masuk supaya para korban-korban ini percaya. Padahal sebenarnya kalau secara logika websitenya atau aplikasinya memiliki nama asing atau dalam bahasa asing. Tetapi rekening yang dituju adalah salah satu bank plat merah di Indonesia dan kemudian dengan nama perusahaan lokal. Ini saja sebenarnya sudah patut adanya kecurigaan untuk di awal. Tetapi ini dalam sebuah proses tipu daya dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang tadi kami sudah sampaikan. Seperti disampaikan oleh Pak Kabid Humas sangat canggih ya karena mereka terstruktur. Nah kemudian berapa untuk jumlah keuntungan yang sudah mereka terima, ini ada di dalam penyitaan yang kita lakukan dalam bentuk rekening bank, juga ada kendaraan, dan ini juga masih kita cari di dalam bentuk aset kripto. Karena ujungnya, itu tadi saya sampaikan, semua sudah diubah dalam bentuk aset kripto. Dan ini ada salah satu exchanger yang berada di luar negeri. Dan ini masih kita lakukan koordinasi dengan Interpol nanti untuk proses penyidikannya lebih lanjut. Demikian. Oke, Mas, clear ya. Ada lagi? Iya, boleh. Mic-nya tolong. Tadi kan Pak ada masyarakat yang dicatut namanya jadi komisaris dan lain sebagainya ya. Itu sejauh ini sudah diketahui belum Pak siapa korban-korban yang mau rela buat namanya dicatut dan lain sebagainya untuk pembuatan rekening dan lain sebagainya. Apakah mereka juga dijerat hukum atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Nanti di dalam pengembangan pasti akan kita lihat apakah mens rea, maksud dan tujuan di dalam proses ini, di dalam sepengetahuan mereka atau tidak. Tetapi yang pasti semua saat ini sudah dilakukan sedang dalam proses pemeriksaan. Termasuk penelusuran untuk notaris yang bertugas dan juga pendaftaran perusahaan tersebut di Kementerian Hukum. Ini juga kami meminta
bantuan kemarin dari Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum untuk membantu menganalisa seluruh posisi orang-orang ini juga semuanya. Oke. Silakan. Sebelah kanan ada? Nggak ada? Baik rekan-rekan, sore hari ini telah hadir pula beberapa korban kejahatan ini, ya, yang mungkin akan memberikan beberapa informasi yang bersifat edukasi tentunya ya, pengalaman sehingga berbagi edukasi supaya kita dapat sama-sama mencegah agar masyarakat tidak lagi menjadi korban kejahatan ini. Ya. 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 Silakan Bapak, ada yang mau disampaikan? Pak Ari, ya. Silakan. Sebutkan nama. Selamat siang, nama saya Ari Nugroho. Saya korban dari. Kurang dekat Pak mic-nya, izin. Kurang dekat mic-nya. Ya. Saya korban, salah satu korban daripada transaksi permainan perdagangan saham ini. Itu dimulai pada saat saya lihat dari Facebook, kemudian tujuan awalnya adalah ingin tahu mengenai analisa saham di Indonesia, karena saya juga salah satu pemain saham di Bursa Efek Indonesia. Kemudian masuk ke dalam grup ini, mulai ditawarkan yang lain, itu salah satunya adalah perdagangan saham di India. Jadi bermain saham di India, saham India melalui platform yang disediakan oleh PT Morgan ini. Nah, itu berlaku hampir 2 bulan sampai suatu saat dana yang sudah saya investasikan itu nggak bisa ditarik kembali. Nah, kemudian baru saya coba laporkan ke Polda di Visi Cyber, dan kami berkoordinasi dengan baik sejak awal dan saling memberi masukan dan juga mendapat pemaparan yang baik dari tim cyber. Dan untuk itu saya sangat berterima kasih khususnya juga kepada Kapolda Metro Jaya dan Bapak Direktur Reserse Divisi Cyber. Mungkin ada lain? Ya. Ya. Saya Sarli, salah satu korban Morgan Asset Group juga, di mana kami diiming-imingi saham Go Public di India akan mendapatkan keuntungan bisa sampai 100% saat di Go Public. Kami membeli beberapa saham yang Go Public dan selanjutnya mendapat keuntungan. Dan saya sendiri waktu itu sampai 2M dengan modal 531 juta. Tetapi setelah terkumpul modal saya 531, saya mau menarik sebagian dari modal saya, tidak bisa. Harus membayar pajak keuntungan dari 2M yang lumayan besar. Jadi saya waktu itu tidak mampu dan tidak berhasil menarik sebagian kecil pun dari modal saya. Sehingga saya menyerah dan melaporkan ke SPKT di Polda ini, yang selanjutnya diproses oleh
Direktur Cyber Polda. Kami sangat berterima kasih Bapak-Bapak dari Polda Metro Jaya dan juga Direktur Cyber atas bisa diungkapnya kasus kami ini. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, mohon bantuannya Pak untuk diproses. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pesan untuk masyarakat supaya tidak menjadi korban misalkan berdasarkan pengalaman yang sudah Bapak? Ya, pesannya ya kita mesti lebih berhati-hati lagi lah, karena ini sudah sangat banyak ya melalui media ini online khususnya segala macam perdagangan apapun lah, mulai dari saham mungkin juga termasuk judi apa segala itu kita hati-hatilah. Jadi teknologi mereka sudah cukup canggih ya, sehingga kita tanpa disadari itu sudah masuk ke dalam permainan mereka, dan secara khususnya masyarakat awam ini banyak yang masih gaptek ya, sedangkan teknologi mereka mungkin udah sangat canggih, dan ya mudah-mudahan jangan ikut terlibatlah di dalam permainan ini. Itu aja mungkin pesannya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya. Oh, ada mau pertanyaan? Kerugiannya Bapak? Cukup besar. Ya cukup besar lah, saya nggak bisa sebutin. Terima kasih. Maaf, mohon maaf. Ya. Baik rekan-rekan, jika saudara tidak ada, kita sama-sama menampilkan barang bukti ya, yang sudah berhasil diamankan oleh penyidik. Ayo, silakan. Ayo. Monggo jenderal. Kanan dulu, ya kanan. Banyak infotainment kayaknya.